Di tengah riuh polemik pertunjukan stand-up komedi mensrea milik Pandji Pragiwaksono yang memantik amarah pendukung Gibran hingga berujung pelaporan, Roky Gerung ikut melontarkan pandangannya. Melalui unggahan di media sosial, Roky Gerung menyoroti reaksi publik yang dinilainya timpang dalam menyikapi kritik. Ia membandingkan berbagai persoalan serius yang kerap terjadi di ruang demokrasi dengan kemarahan berlebihan saat komedi politik menyentuh pejabat. Situasi ini menurutnya memperlihatkan standar ganda dalam menilai kritik dan kebebasan berekspresi. Roky Gerung juga mengaitkan kegaduhan tersebut dengan etika dan moral yang ramai disuarakan. Namun justru absen ketika muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap bermasalah secara etik. Ia menyinggung bagaimana perubahan aturan yang membuka jalan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden justru banyak dibela tanpa kritik keras. Dalam konteks itu, kemarahan terhadap komedi Pandji dianggap ironi, karena humor politik diperlakukan sebagai ancaman sementara putusan hukum yang menuai kontroversi diterima dengan sikap permisif. Pandangan Roky Gerung ini kembali memanaskan perdebatan soal batas kritik, kebebasan berpendapat, dan konsistensi publik dalam menjaga etika demokrasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru awal tahun 2026, masih bulan Januari ini, Termul udah standar ganda terus. Coba kalau Anies yang di roasting, nikmatin banget tuh Termul. Makin dibully ya Anies. Padahal Anies bukan pejabat, cuma pengangguran. Giliran junjungannya, tuannya di roasting sama Pandji. 7 hari 7 malam, 7 rejep, Termul gak bisa diem, gak bisa tidur, blingsatan. Dibully abis tuh Pandji ngerosting tuannya. Masih awal tahun Termul, udah standar ganda aja lu. Dari stand-up-nya Pandji Pragiwaksono yang membicarakan tentang Gibran, lalu banyak yang membela si wakil presiden itu. Ada dokter, dosen, buzzer, dan masih banyak lagi. Katanya body shaming lah. Semakin membuktikan bahwa kita mau berharap pada siapa di negeri ini, ha? Mau berharap pada siapa? Wakil presiden kita, Gibran. Bahkan untuk bicara saja tidak bisa. Kami beri tulang lagi, kini dia pun menggonggong pada tuannya sendiri, suara sumbang pun melolong. Mau berharap pada siapa? Sumpah lucu banget, di TikTok nih lagi banyak yang panas sama mensrea. Kalau lu lihat kolom komentar Bang Pandji, buset dah pada marah, pada sebel. Iya. Pertunjukan komedi itu udah ada dari zaman Yunani kuno. Dulu Aristofanes melakukan pertunjukan komedi satir politik, ngejek penguasa. Di Indonesia, pelawak-pelawak kayak Warkop DKI, Bagito, Sri Mulat itu menggunakan komedi untuk mengkritik pemerintah. Dari dulu memang seperti itu. Bang Pandji juga sama. Kenapa pada kaget, sakit hati? Iya. Tapi bang, dia bully orang, memanfaatkan kebencian untuk dapat cuan. Pertama, lu cek definisi bully. Bully itu ditujukan kepada yang lebih lemah. Orang yang diomongin sama Pandji gak ada lemah-lemahnya. Buset, berkuasa semua itu. Pejabat kok dikasihanin, heran gua. Dan yang kedua, kalaupun dapet cuan ya nggak apa-apa juga. Orang-orang dengan kesadaran penuh beli tiket berjuta-juta, beli Netflix buat nonton. Dan perlu digarisbawahi, stand up comedy itu bermula dari keresahan, bukan kebencian. Berarti orang-orang banyak yang keresahannya sama keresahan Pandji. Menurut gua, jauh lebih jahat orang-orang yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Orang-orang yang mengeksploitasi harapan dan keluguan masyarakat kelas bawah agar dapat suaranya untuk bisa berkuasa 5 tahun. Kayak janji palsu itu jauh lebih jahat. Lagian ya, mensrea tuh udah berminggu-minggu trending salah satu di Netflix. Belum lagi kalau banyak yang ngeklip, wah udah, semangat aja ya. Mensrea, Bang Pandji dan komedi menyinggung atau tidak. Kalau ada yang nanya kenapa Bang Pandji tidak membahas Pak Anies dan Pak Ganjar padahal Pak Anies ada di situ, karena Pak Anies dan Pak Ganjar sedang tidak menjadi pejabat publik. Jadi tidak banyak tindakan, perilaku dan kebijakan Pak Anies dan Pak Ganjar yang bisa di-capture jadi komedi. Beda cerita dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sedang menjadi pejabat publik. 24 jam kehidupan kita itu berita tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran ada di media sosial kita. Jadi lebih mudah
mencari dan meng-capture hal-hal yang bisa dijadikan komedi. Itulah alasannya. Kalau lu nonton Bang Panji, ada kok show-nya Bang Panji merosting Anies, ada kok membahas Pak Ganjar. Lagian apa yang mau dibahas dari Pak Anies dan Pak Ganjar? Hah? Pak Anies nganggur, Pak Ganjar 18%. Orang show 30 menit, 1 jam, 2 jam, masa cuma bahas itu doang? Gini deh, gua aja yang bulan April akan bikin stand up comedy show, stand up tour ke 4 kota, bahas politik, dan gue sebagai pendukung Prabowo Gibran, yang gue bahas Prabowo Gibran, yang gue bahas Pak Bahlil, yang gue bahas Natalius Pigai, yang gue bahas Zulhas, yang gue bahas ya menteri-menteri yang ada di pemerintahnya Prabowo Gibran. Kenapa? Ya tadi 24 jam digital gue disuguhkan oleh tindakan, kebijakan, dan perilaku mereka. Ada sih gue bahas Pak Anies dan Pak Ganjar. Ya Pak Anies nganggur, Pak Ganjar 18%. Ada gue bahas PDIP, ada gue bahas Megawati. Gue bilang Bu Mega, nanti aja di show gue kalau itu. Tapi emang mayoritas bahas pemerintahannya Prabowo Gibran. Bukan karena gue tidak dukung, malah karena gue dukung. Dan karena mereka jadi pejabat publik, banyak hal yang bisa gue capture. Gara-gara buzzer mulai nyerang Pandji Pragiwaksono, saya akhirnya penasaran dan memutuskan buat nonton mensreanya dia di Netflix. Jujur aja saya sebenarnya tuh nggak terlalu ngefans sama jokes-jokesnya Pandji. Saya tuh kayaknya lebih relate dengan jokes-jokesnya Arif Brata gitu. Dari bagaimana caranya dia menyampaikan kasus-kasus yang diangkat sebagai bahan candaan, itu kayaknya lebih relate sama saya. Mungkin karena saya orang Sulawesi juga. Jadi karena itu juga, setiap kali saya buka Netflix dan muncul fotonya Pandji di situ, saya tuh nggak ngeklik mensreanya dia, saya malas gitu. Terus saya lihat iklan-iklannya di YouTube, iklan-iklannya di mana-mana, bahkan di channelnya Zawin Nur juga. Saya tuh nggak ada ketertarikan sama sekali buat peduli dengan apa yang dia bakal omongin, karena saya bakal mikir, ini pasti jokes-jokes orang pintar lagi nih, terlalu kering, terlalu berat. Tapi justru karena ketika di sosmed sebelah Pandji ini mulai diserang oleh buzzer melalui cuitan-cuitan yang menggiring opini gitu, itu saya akhirnya penasaran dan memutuskan buat nonton ada apa sih ini? Dan bukannya malah terpengaruh, saya tuh justru menikmati jokes-jokesnya Pandji ini. Nah di sini tuh sebenarnya skornya adalah buzzer 0, Pandji 1. Karena apa? Buzzer-buzzer ini itu justru memancing orang-orang kayak saya yang sebenarnya tidak peduli dan tidak terlalu ngefans buat ngeklik dan akhirnya nonton sampai habis 2 jam itu. Terus karena saya perhatian juga dan usahanya buzzer-buzzer ini untuk menjatuhkan sosoknya Pandji, saya nyatet tuh beberapa poin-poin yang mereka coba bilang di internet, dan di situ ada 2 hal yang saya garis bawahi. Pertama, bahwa jokesnya Pandji ini tuh katanya itu berpotensi untuk menciptakan perpecahan. Terus kemudian yang kedua adalah komedi itu katanya harus mencerahkan, bukan malah mengolok-ngolok pemerintah. Lalu ketika menonton mensreanya Pandji, saya itu mencatat bahwa sebenarnya apa yang dia coba sampaikan di panggung komedi itu adalah tips dan trik untuk memilih pemimpin. Bahwa kita tuh sebenarnya tidak bijak ketika memilih pemimpin hanya berdasarkan satu kriteria saja. Misalnya, saya memilih dia karena dia rajin sholat. Pandji tuh ngambil analogi bahwa orang yang rajin masuk sekolah, yang nggak pernah bolos, itu rajin, bukan pintar. Itu 2 hal yang berbeda gitu kan. Itu katanya Pandji tuh. Terus kemudian dia ngasih saran lagi bahwa kita nggak boleh memilih pemimpin itu hanya karena dia populer. Milih artis-artis yang kemarin joget-joget dan bikin kita pusing itu kan. Terus kemudian jangan memilih pemimpin hanya karena dia ngasih lu duit di serangan fajar aja. Karena kok ngambil 100-200 ribu itu, nanti dia bakal bikin kebijakan yang bikin kau rugi itu ya 10-2 kali lipat dari apa yang dia pernah kasih kau gitu kan. Dan semua itu coba disampaikan dengan bercandaan ala-ala komika gitu kan. Jadi coba aja kalian nonton kalau nggak percaya. Dan kayaknya semua penonton mensrea yang datang di panggung tersebut itu sebenarnya itu tahu bahwa apa yang disampaikan Pandji itu sebenarnya bercandaan gitu loh. Tetapi karena netizen itu mulai menyadari bahwa ini kok kayaknya mulai ada gerakan-gerakan untuk menyuruh buzzer ya menyerang Pandji, ya kita tuh jadi penasaran dan akhirnya menonton. Nah di sini tuh skornya adalah Pandji 2, buzzer 0 gitu. Jadi siapapun pihak yang berada di belakangnya buzzer-buzzer itu, ya saranku tuh sebelum kalian ngamburin duit, ngebakar duit buat mempengaruhi orang dengan cara-cara kuno seperti ini tuh, cuma mikir deh bahwa apa yang kalian lakukan itu sebenarnya itu justru menguntungkan Pandji, karena orang tuh mulai mikir jangan-jangan ini yang Pandji sampaikan ini ada benarnya nih. Siapa yang udah coba singgung? Nonton ulang Jadi siapa yang untung? Bukan orang yang kalian bela dengan ngebuzzing, tetapi Pandji dan Netflix. Mikir.